Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang selalu hadir bersama saya. Terima kasih pemburu video-video saya, pemburu-pemburu informasi. Terima kasih yang selalu memberikan komennya, share, like, dan buat teman-teman yang ada di luar sana yang bahkan bukan dari Hong Kong, yang dari Indonesia, yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Lampung, bahkan Bengkulu kemarin sempat komen, dan dari NTT, Aceh, dan juga dari Irian Jaya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Saya tidak menyangka video saya juga diminati oleh Anda semua yang ada di Indonesia. Appreciate, terima kasih sekali. Tanpa kalian, siapa sih saya hari ini? Kalau ada yang bilang, munafik banget buat YouTube, tidak cari cuan, tidak cari uang, iya, itu sebagian. Karena saya berusaha baru mendapatkan hasil. Jadi kalau apakah benar kamu tidak ada tujuan mencari uang? Ingat di awal saya tidak punya tujuan untuk mencari uang di sini ya. Karena awalnya saya tidak tahu kalau ini menghasilkan uang. Tapi sorry ya Mbak ya, tak angkat telepon dulu. Halo. Halo. Hai. Iya. Siapa ini? Siapa? Ada yang bisa dibantu Mbak? Bukan sih. Oh enggak. Cuman saya selalu ini aja. Saya selalu stay tune di di channel YouTube-nya Miss Yuni seperti itu. Oke, matur nembah nuwun, tapi ingat ya, telepon saya secara langsung dan tidak langsung kita konekin di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Tadi waktu di up masih belum masuk. Waktu aku nanyain siapa kamu. Jadi itu aja. Gimana sayang? Baik. Iya, Miss Yuni, saya tuh sangat appreciate yang pertama kepada Miss Yuni. Iya. Dengan channel YouTube-nya apapun itu, saya thank you so much. Banyak belajar sih intinya gitu. Saya ada satu ini, Miss. Saya sebenarnya nggak ada permasalahan. Cuman saya ada sedikit, berbagi saja. Saya ada sedikit berbagi ketika memang, permasalahan ID seperti itu, ID yang ada di Hong Kong. Jadi ketika saya pulang pada waktu itu pas pandemi, saya pulang, saya sudah selesai kontrak. Pada waktu itu saya pulang ke pulang ke Indonesia. Nah, posisinya itu ID saya hilang yang pertama itu. Ketika saya datang kan hilang. Saya lupa beserta octopus card-nya. Dua-duanya itu hilang di dompet. Nah, setelah itu majikan saya meminta untuk saya bikin ID baru lagi ke imigrasi. Otomatis kan saya ke agensi dan saya langsung ke imigrasi. Saya dikasih uang $500 sama majikan untuk buat ID baru, ID card baru. Setelah selesai, saya mungkin karena lupa. Nah, itu ada di belakang meja di kamar saya gitu. Saya menemukan ID card saya yang lama. Gitu loh. Nah, akhirnya saya kan bawa dua tuh. Saya tuh bawa dua gitu loh, Miss. Saya bawa dua. Nah, itu kesalahan fatal saya. Nah, pada waktu itu ketika saya sudah posisinya saya pulang dari Indonesia, dan setelah itu ketika ada di di airport yang ada di Hong Kong, saya ditanya sama petugas dari staf dari staf bandaranya seperti airportnya. Saya ditanyakan ID card-nya, mau balik lagi ke Indonesia, mau balik lagi ke Hong Kong apa tidak, kan seperti itu ditanya. Oke, saya tidak akan, karena saya tidak akan kembali lagi ke Hong Kong, saya bilang seperti itu. Dan pada akhirnya bisa dilihat ID card-nya gitu ya. Dan saya itu memberikan ID card yang lama gitu loh, Miss. Nah, ya, itu dan itu hampir 3 jam saya diinterogasi di imigrasi bandara. Ya betul. Aduh, saya disangkanya tuh ya, saya bilang kronologinya seperti apa gitu kan. Nah, ID card yang baru itu tidak saya bawa gitu loh. Tidak saya bawa, saya taruh pada waktu itu di tempat majikan gitu loh. Pada waktu itu saya bawa yang lama gitu loh. Akhirnya saya diinterogasi dan saya explain lah, ya memang seperti itu, dan ini saya tidak sengaja membawa yang baru seperti itu. Hampir 3 jam dan saya hampir saja
apa namanya, ketinggalan pesawat. Betul itu kesalahan fatal. Jadi memang ID card sangat penting. Saya pikir ya ini hanya berbagi aja ya Miss, jangan bermain-main dengan ID lah. Saya pikir seperti itu akan menyusahkan diri sendiri, dan itu saya stupid loh. Bener-bener saya merasakan itu gitu. Jadi 3 jam saya tertahan, saya diinterogasi segala macam, suruh mengakui bahwa disangkanya gitu kan, mereka sudah berpikir buruk saja tentang saya gitu loh. Mana ID yang baru, kenapa? Iya. Betul. Dan saya tidak pernah melakukan apa. Saya bilang, saya baik-baik saja. Saya bilang gitu kan. Akhirnya, dan itu cukup lama ya Miss ya, ketika diinterogasi gitu. Nggak bener-bener deh, saya kayak tahanan banget di dalam ruangan, mana namanya? Di dalam ruangan imigrasi itu yang ada di bandara gitu. Saya bilang, intinya sih tidak boleh menyepelekan hal-hal yang kecil seperti itu. Memang kita kalau pulang benar-benar harus prepare. Intinya gitu sih Miss. Sekarang gitu posisi sampean ada di mana? Saya di Indonesia dan akan balik lagi ke sana. Saya tadi malam ditelepon sama Pak Sandro juga sih. Oke. Jadi jangan hubungannya baik dengan Pak Sandro ya. Jadi jangan dibawa yang ID lama ya. Sebaiknya jangan dibawa ID lama ya. Oh, baik. Sudah kok. Saya sudah tidak membawa apa-apa lagi. Saya sudah lebur itu, dan kebetulan jangan finish kontraknya, memang saya itu tidak ada permasalahan apa-apa karena majikan saya meninggal semua gitu. Semuanya meninggal. Soalnya kan di Hong Kong itu harus berhati-hati, bisa dibilang kriminal ringan, di mana dengan sengaja menipu pihak imigrasi bahwa kamu kehilangan. Dan dendanya adalah 50.000 sampai 3 tahun penjara. Iya, betul Miss. Betul itu. Saya sampai di explain seperti itu kan. Betul. Saya bilang, oh my God, saya bilang bisa deh dilihat kronologinya, karena saya dibilangnya saya itu memiliki dengan sengaja gitu, dua identitas yang sama. Betul. Saya tahu. Karena itu saya selalu menghimbau buat kalian, kalau punya KTP jangan dibawa dua-duanya. Saya kan sudah wanti-wanti kan, bener nggak? Iya betul. Itu saya merasakan 3 jam, dan saya mungkin 10 menit lagi tuh saya ketinggalan pesawat, dan saya nggak tahu apa yang terjadi kalau saya nggak bisa ke sana. Saya nggak ngerti deh. Beli tiket lagi? Beneran. Iya, saya nggak lah Miss. Oke. Cuman itu aja Miss. Pokoknya harus prepare dengan baik. Lebih baik sih benar-benar harus dilihat gitu. Saya cuman kemarin itu karena euforianya saya ingin pulang, jadi saya tidak begitu memperhatikan ID mana yang dibawa, karena walaupun tidak sepele sih menjadi sesuatu masalah yang sepele tapi menjadi masalah yang besar. Nah itu betul Miss. Karena itu kan saya selalu wanti-wanti berhati-hati, karena kita tidak tahu peraturan di sini, makanya di sini saya tahu peraturan. Kan saya selalu bilang wanti-wanti sekali, karena saya tahu tidak semua orang tahu hal yang sepele. Kita pikir di Indonesia nggak ada masalah, tapi tidak di Hong Kong. Iya. Betul. Iya, makanya Miss tidak bisa lah menyamakan antara di sini dengan di di Hong Kong ya. Ya jelas Mbak, kita tidak bisa menyamakan engkau yang di sana dan engkau yang di sini. Betul. Oke deh, nanti welcome to Hong Kong ya Miss. Insyaallah nanti kita ketemu deh. Terima kasih sharingnya hari ini, dan ini sesuatu yang baik. Oke, yuk, bye-bye. Oke. Di sini saya repeat lagi. Jadi buat kalian yang pernah melaporkan pada imigrasi bahwa kalian sudah kehilangan KTP, tapi ternyata KTP-nya ketemu lagi, tolong KTP lamanya digunting, dibuang, Mbak. Tolong KTP-nya digunting, dibuang. Jangan disimpan lagi. Karena KTP-mu yang lama itu sudah invalid, sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Di imigrasi itu sudah dikatakan saat kalian apply KTP baru, yang mengatakan bahwa kalau kalian kehilangan KTP dan ternyata tidak hilang, dan kalian masih memakai identitas itu, kalau sampai diketahui oleh pihak berwajib, baik dari imigrasi, polisi, ataupun manapun pihak berwajib, maka satu hal, mereka akan mengatakan bahwa kalian itu dengan sengaja menipu pihak imigrasi, di mana hukumannya adalah 3 tahun penjara atau 50.000 Hongkong dolar. Kenapa? Ini adalah pemalsuan atau menipu pihak imigrasi yang menyatakan bahwa KTP-mu hilang, terus merena awakmu gawe KTP nang di imigrasi, tapi ternyata KTP satunya di dompetmu. Jadi, kalau kalian
Sudah mengatakan KTP-mu hilang, ketemu lagi, tolong digunting. Kalau kalian tidak ingin seribet mbaknya tadi. Lah ini nyata. Kan makanya saya selalu wanti-wanti buat kalian semua, apalagi yang selalu bingung KTP-nya dibawa kemana-mana, KTP Indonesia. Ingat di Hongkong cuma bawa KTP Hongkong 1. Kalau kalian punya KTP Hongkong 2, sama identitasnya apapun sama, tapi pernah melaporkan hilang satunya, tolong digunting terus dibuang. Digunting, dibuang. Karena kalau tidak, saat polisi random ngecek, ingat polisi itu random, Mbak. Dia itu lihat ada sesuatu gelagat yang nggak benar, saya aja tiba-tiba jalan di sentral aja, safancing enggak. Wah, apakah muka-muka saya ini seperti penjahat? Enggak juga. Random. Yang namanya random itu, apa sih bahasa Indonesianya random itu? Acak, secara acak. Jadi mereka itu dicari secara acak. Mereka akan mencari seseorang secara acak. Jadi buat teman-teman di luar sana, jangan pernah punya 2 identitas, itu aja deh. Walaupun identitasnya sama. Bisa difahami sampai di sini? Lek KTP-mu podo, KTP-mu pernah ngomong hilang, guaan lek iku hilang beneran guntingan, ojo dipakai lagi. Paham ora iki? Ngerti apa ora iki? Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf buat teman-teman yang di luar sana. Kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan, ada kata-kata yang menyakitin hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.